Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Arianti, BP 191054-2002 dari kelas IE2 Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan materi exchange yang berasal dari buku Varian untuk memenuhi tugas teori ekonomi mikro 1 pada pertemuan 15. Langsung saja kita ke materinya. Exchange dalam arti Indonesia yaitu pertukaran. Jadi kita dapat analisis exchange tersebut adalah pertukaran dua barang antara dua orang yang memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dari dua orang individu dalam satu diagram yang nyaman yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Dan untuk menganalisis hal tersebut diperlukan kotak Edgeworth yang merupakan alat bantu grafis. Untuk memahami konstruksi dari kotak Edgeworth, perlu untuk memeriksa kurva indiferen dan anugerah dari orang-orang yang terlibat dalam pertukaran barang tersebut. Baiklah, mari kita misalkan dua orang yang terlibat antara A dan B, dan dua barang yang terlibat antara barang 1 dan barang 2. Di sini kita akan menunjukkan model konsumsi A, yang dimana XA sama dengan X1A, X2A, dimana X1A mewakili konsumsi A untuk barang 1. Dan untuk X2A akan mewakili konsumsi A untuk barang 2, atas barang 2. Dan untuk selanjutnya yaitu model konsumsi untuk barang B, untuk orang B, yaitu XB sama dengan X1B, X2B. Sama dengan yang A tadi, X1B menggambarkan konsumsi B untuk barang 1, dan X2B menggambarkan konsumsi B untuk barang 2. Jadi dalam dua model persamaan di atas tadi, kita dapat sebuah model persamaan yang merupakan alokasi yang layak jika jumlah total setiap barang yang dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia. Untuk persamaannya adalah X1A ditambah X1B sama dengan omega 1A ditambah omega 1B dikali 2A ditambah X2B sama dengan omega 2A ditambah omega 2B. Inilah bentuk dari kotak Edgeworth tersebut. Kotak Edgeworth dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep secara grafis. Kita pertama kali menggunakan teori konsumen standar untuk mengilustrasikan anugerah dan preferensi konsumen A. Kita juga bisa tandai pada sumbu ini jumlah total setiap barang dalam perekonomian. Jumlah yang dimiliki A ditambah jumlah yang dimiliki B untuk setiap barang. Saja kita hanya akan tertarik pada alokasi barang yang layak di antara keduanya. Kita dapat menggambarkan sebuah kotak yang berisi kumpulan kemungkinan bandel dua barang yang A bisa pegang. Jadi, kotak Edgeworth tersebut merupakan lebar kotak mengukur jumlah total barang 1 dalam perekonomian dan ukuran ketinggian jumlah total barang 2. Pilihan konsumsi orang A diukur dari pojok kiri bawah, sementara orang B diukur dari kanan atas. Baik, selanjutnya yaitu
gambar dari alokasi efisien Pareto. Pada diagram ini, pada titik M merupakan himpunan titik di atas kurva indiferen A yang tidak memotong kumpulan titik di atas kurva indiferen B. Wilayah di mana A menjadi lebih baik adalah yang terputus-putus dari wilayah tempat B menjadi lebih baik. Artinya, gerakan apapun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu membuat pihak lainnya lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang menguntungkan keduanya. Tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu. Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi efisien Pareto. Ide efisiensi Pareto merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Alokasi yang efisien Pareto pada alokasi yang seperti M, setiap orang berada pada kurva indiferen tertinggi yang mungkin diberikan, mengingat kurva indiferen orang lain. Itu garis yang menghubungkan titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak. Alokasi efisien Pareto dapat digambarkan sebagai alokasi di mana pertama, tidak ada cara untuk membuat semua orang yang terlibat menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak ada cara untuk membuat seorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain buruk. Dan yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis. Atau yang keempat, tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan untuk dilakukan, dan seterusnya. Konsep efisiensi Pareto memang telah kita sebutkan beberapa kali dalam konteks pasar tunggal. Kita berbicara tentang Pareto efisien tingkat output di pasar tunggal sebagai jumlah output di mana kesediaan marginal untuk membeli sama dengan kesediaan marginal untuk menjual. Pada setiap tingkat keluaran di mana kedua angka berbeda, akan ada cara untuk membuat kedua sisi pasar menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan. Kita akan mengkaji lebih dalam gagasan efisiensi Pareto yang melibatkan banyak barang dan banyak pedagang. Perhatikan geometri sederhana dari alokasi efisien Pareto berikut ini. Kurva indiferen dari kedua agen harus bersinggungan dengan efisiensi Pareto alokasi di bagian dalam kotak. Jika kedua kurva indiferen tidak bersinggungan dengan alokasi di bagian dalam kotak, lalu mereka harus menyeberang. Tetapi jika mereka bersilangan, maka harus ada beberapa yang saling berhubungan. Perdagangan yang menguntungkan efisien Pareto di sisi kotak, di mana satu konsumen tidak memiliki konsumsi beberapa barang, di mana ketidakpedulian kurva tidak bersinggungan. Kasus batas ini tidak penting untuk diskusi saat ini. Dari kondisi garis singgung terlihat jelas bahwa Pareto terdapat banyak sekali alokasi yang efisien di kotak Edgeworth. Bahkan diberikan ketidakpedulian apapun kurva untuk orang A. Misalnya, ada cara mudah untuk mencari Pareto alokasi yang efisien. Cukup bergerak di sepanjang kurva indiferen A sampai kita temukan titik yang merupakan titik terbaik untuk B. Ini akan menjadi efisiensi Pareto terbaik. Dan dengan demikian, kedua kurva indiferen harus bersinggungan pada titik ini. Himpunan semua poin efisien Pareto di kotak Edgeworth dikenal sebagai set Pareto atau kurva kontrak. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan perdagangan pada pasar. Dalam perdagangan pasar diperlukan keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan dari himpunan Pareto alokasi yang efisien. Tetapi hasil dari hal tersebut masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen berakhir. Alasannya adalah proses trading kita telah dijelaskan sangat umum. Pada dasarnya kita hanya berasumsi bahwa file dua pihak akan pindah ke beberapa alokasi di mana keduanya dibuat lebih baik mati.
Jika kita memiliki proses perdagangan tertentu, kita akan memiliki lebih tepat deskripsi equilibrium. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu 3 implikasi dari teorema kesejahteraan kedua. Teorema ekonomi kesejahteraan menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, setiap alokasi efisien Pareto dapat dicapai sebagai persaingan keseimbangan. Dari hasil ini, teorema kesejahteraan kedua menyiratkan bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Alokasi efisien Pareto, apapun yang Anda inginkan dapat didukung oleh pasar mekanisme, yaitu mekanisme pasar secara distribusi netral. Kriteria kita untuk distribusi kesejahteraan yang baik atau adil dapat menggunakan pasar kompetitif untuk mencapainya. Yang selanjutnya yaitu peran harga. Harga memainkan dua peran dalam sistem pasar, peran alokasi dan peran distribusi. Peran alokasi harga adalah untuk menunjukkan kelangkaan relatif, peran distribusi adalah untuk menentukan berapa banyak barang yang beda pada agen dapat membeli. Teorema kesejahteraan kedua mengatakan bahwa dua peran ini dapat dipisahkan. Kita dapat mendistribusikan kembali barang untuk menentukan berapa banyak kekayaan yang dimiliki agen, dan kemudian menggunakan harga untuk menunjukkan relatifnya kelangkaan. Yang ketiga yaitu diskusi kebijakan. Diskusi kebijakan seringkali membingungkan dalam hal ini. Orang sering mendengar argumen untuk campur tangan dalam keputusan harga atas dasar distribusi keadilan, namun intervensi semacam itu biasanya salah arah. Seperti yang kita lihat di atas, cara mudah untuk mencapai alokasi yang efisien adalah untuk setiap agen menghadapi biaya sosial yang sebenarnya dari tindakan dan membuat pilihan mencerminkan biaya tersebut. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, kaum marginal, keputusan apakah akan mengkonsumsi lebih banyak atau lebih sedikit barang atau jasa. Pada pertukaran tidak ada kehilangan efisiensi, hanya jika pajak bergantung pada pilihan yang konsumen membuat hasil inefisiensi. Karena dalam hal ini, pajak akan mempengaruhi pilihan marginal konsumen. Memang benar bahwa pajak atas dana abadi pada umumnya akan mengubah perilaku orang. Tetapi, menurut teorema kesejahteraan pertama, berdagang dari inisial apapun, dana abadi akan menghasilkan alokasi yang efisiensi Pareto. Jadi, bagaimanapun caranya, satu mendistribusikan kembali dana abadi, alokasi equilibrium seperti yang ditentukan oleh kekuatan pasar akan tetap efisien Pareto. Namun, ada hal-hal praktis yang terlibat. Untuk memilikinya pajak lump sum pada konsumen, kita bisa membebani semua konsumen dengan mata biru dan mendistribusikan kembali hasil ke konsumen dengan mata coklat. Selama warna mata tidak dapat diubah, tidak ada penurunan efisiensi. Atau kita bisa pajak konsumen dengan IQ tinggi dan mendistribusikannya kembali. Mendistribusikan kembali dana kepada konsumen dengan IQ rendah. Sekali lagi, selama IQ bisa diukur, tidak ada kerugian efisiensi dalam jenis pajak ini. Tapi masalahnya, bagaimana kita mengukur kekayaan orang-orang? Bagi kebanyakan orang, sebagian besar dana abadi mereka terdiri dari mereka yang memiliki tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja mereka dapat mempertimbangkan untuk menjual bukan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya. Pajak tenaga kerja yang orang putuskan untuk dijual ke pasar adalah pajak distorsi. Jika penjualan tenaga kerja dikenakan pajak, keputusan penawaran tenaga kerja konsumen akan terdistorsi. Itu akan memungkinkan memasok lebih sedikit tenaga kerja daripada mereka yang akan memasok jika tidak ada pajak. Nilai potensial tenaga kerja, pemberian tenaga kerja bukanlah distorsi. Nilai potensi tenaga kerja menurut definisi adalah sesuatu yang tidak diubah oleh pajak.
Ibarat nilai dana abadi terdengar mudah sampai kita menyadari bahwa hal itu melibatkannya mengidentifikasi dan memajaki sesuatu yang mungkin dijual, bukan pajak sesuatu yang untuk dijual. Baiklah, hanya itu penjelasan saya tentang materi exchange. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.